Baik, pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun jaringan hotspot RT/RW-NET dengan sistem hotspot dan VPOE. Nah, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas ya di materi ini. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama sebelum membangun jaringan hotspot RT/RW-NET, pastikan kita memahami langkah awal sebelum memulai ya. Jadi yang pertama di sini kita harus menganalisa potensi klien atau pelanggan dari RT/RW-NET itu sendiri. Jadi maksud dari menganalisa potensi klien itu ketika di lapangan klien kita ini apakah dari sisi jarak ya, apakah potensinya hanya cukup untuk jaringan skala kecil, menengah atau besar ya. Jadi untuk skala kecil bisa kita menggunakan kabel ya, dengan jarak antar rumah tidak lebih dari 100 meter. Jika lebih dari 100 meter nanti kita bisa menggunakan wireless. Nah, tujuan daripada analisa pelanggan atau potensi klien ini nanti akan menentukan dari sisi topologi nantinya. Kemudian yang kedua, pastikan sebelum memulai kita paham dulu tentang jaringan dasar. Jadi contoh sederhana, bagaimana cara menghubungkan dua komputer, bagaimana cara mengkrimping kabel, kemudian bagaimana cara men-setting access point. Nah, ini sangat penting karena di lapangan banyak sekali troubleshooting berkaitan dengan hal-hal dasar. Oke, kemudian yang ketiga, memahami topologi jaringan ya, baik itu sifatnya wireless maupun kabel atau bisa juga fiber optik ya. Nah, manfaat dari memahami topologi jaringan, nantinya kita ujung-ujungnya akan membuat jaringan seefisien mungkin, sehingga akan berpengaruh terhadap budget perangkat yang nantinya kita akan beli. Nah, seperti ini. Jadi perangkat ini ditentukan dari topologi jaringan yang kita bangun. Jangan sampai membeli perangkat yang nantinya mubazir. Dan poin yang kelima ini lebih ke arah dari sisi manajemen sistem hotspotnya ya. Jadi pastikan Anda menguasai mikrotik, khususnya mulai dari konfigurasi dasar, bagaimana membuat hotspot gateway, sampai setting user manager atau MICMON ya untuk cetak voucher, bahkan bisa membangun sistem dengan jaringan VPOE. Karena di lapangan pelanggan atau user ini ada yang sistemnya itu seperti pelanggan bulanan ya atau pelanggan harian dengan menggunakan voucher. Jadi kita mampu setting jaringan RT/RW-NET ini dengan sistem hotspot atau VPOE. Oke, yang keenam ini lebih ke arah teknis bagaimana melakukan pointing ya. Jadi pastikan ketika melakukan pointing baik itu point to point maupun point to multi point tidak ada sinyal yang loss ya. Dan ketinggian tiang cukup. Dan yang terakhir adalah siapkan budget yang cukup sesuai topologi yang akan dibangun. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas dulu tentang konsep dasar RT/RW-NET. Jadi ini sekilas saja. Jadi yang dimaksud dengan RT/RW-NET itu adalah sebuah metode topologi jaringan yang dibentuk dan dibuat di area dengan jangkauan sekitar wilayah RT/RW. Jadi cakupannya sebenarnya seputaran RT dan RW. Nah, menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Untuk point to point-nya bisa menggunakan di frekuensi 5 GHz. Nah, salah satu tujuan dari internet RT/RW-NET ini adalah turut andil atau turut menciptakan internet murah ya dalam kalangan masyarakat sehingga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi intinya dengan adanya fasilitas internet ini bisa tidak ada kesenjangan informasi seperti itu. Dan yang terakhir implementasi di lapangan kita bisa menggunakan perangkat dari beberapa vendor ya. Contohnya bisa menggunakan
mikrotik yang wireless outdoor atau dari vendor lainnya seperti Ubiquiti. Salah satu contoh di materi ini nanti kita akan bahas menggunakan Lightbeam. Nah, di sini persiapan dan perangkat yang dibutuhkan apa saja? Kita lihat di sini. Jadi yang pertama kita membutuhkan wireless outdoor atau radio ya sebagai pemancar dan sebagai penerima atau station. Kita menggunakan di frekuensi 5 GHz. Kemudian kita membutuhkan router mikrotik. Ini bisa menggunakan tipe router board yang RB750GR2 atau 3, atau bisa juga menggunakan RB450GX4. Kemudian ini opsional ya. Jadi jika memang nanti sebarannya ingin diperkuat, kita bisa menggunakan antena omni atau sektoral. Di mana antena omni ini bekerja di 360 derajat ya. Nah, ini tiang besi untuk antenanya sesuai dengan kebutuhan nanti tingginya. Kemudian selanjutnya adapter PoE biasanya sudah terintegrasi dengan wireless outdoor ya ketika kita membeli produknya. Kemudian kabel RJ45 ini untuk turun dari wireless station ke klien ya menggunakan AP indoor. Nah, kemudian access point outdoor dan indoor 2,4 GHz ya. Untuk access point outdoor-nya ini sebagai wireless repeater nantinya ya. Kita bisa menggunakan nano station kalau dari Ubiquiti. Dan untuk AP indoor-nya bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Switch 8 port, dan yang terakhir adalah perangkat pendukung lainnya. Oke, nah ini implementasi perangkat di sisi penyedia ya, atau dari sisi servernya. Jadi kita membutuhkan tadi 2 buah wireless outdoor ya, yang 5 GHz. Di sini nanti kita prakteknya akan menggunakan Lightbeam 5 GHz 23 dBi. Kemudian ada wireless outdoor 2,4 GHz nano station. Router mikrotiknya nanti bisa menggunakan RB750 atau RB450 atau menggunakan RB951 ya, sesuai dengan budget saja. Kemudian jangan lupa switch dan kabel UTP disediakan. Nah, sedangkan implementasi perangkat di sisi pelanggan, ya nanti kita di pelanggan bisa langsung ke access point indoor ya, jika jarak antara wireless station dengan rumahnya berdekatan, jadi tinggal tarik kabel saja. Seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan perangkat dari mikrotik. Nah, nanti bisa menggunakan mikrotik main box ya, dengan tipe sektoral 5 GHz. Kemudian bisa juga menggunakan wireless LHG. Dan perangkat yang lainnya hampir sama seperti yang di slide sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa topologi ya yang bisa kita gunakan untuk membangun RT/RW-net. Jadi jika sebarannya maksimal 200 meter, sebenarnya kita bisa menggunakan seperti ini ya, topologi di sini. Jadi nanti dari pusat gitu ya, sini misalnya BTS-nya menggunakan antena omni, kemudian simpan radio di sini ya, nanti sebarannya 360 derajat ya kelilingnya. Nah, ini kelebihan dengan topologi seperti ini adalah menghindari atau hampir tidak ada interferensi. Atau bisa juga menggunakan metode point to multi point ya. Jadi dengan sistemnya access point sektoral ya. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan seperti ini. Oke, nanti untuk lebih detail tentang bagaimana cara membangun hotspot mulai dari awal, kita akan bahas di topologi selanjutnya. Mungkin untuk video pendahuluan awal tentang bagaimana cara membangun RT/RW-net, saya cukupkan demikian. Ikuti video tutorial selanjutnya.